Tapi yang terjadi di Rumania adalah orang-orang di sekitar negara mereka atau negara tetangga harus menerima polusi dari hasil pembakaran sampah yang baunya busuk banget gitu. Bayangin tuh sengsaranya kayak apa negara-negara tetangga yang berada di sekitar Rumania. Nah, lalu pada tahun 2018 Rumania dituntut oleh Komisi Eropa untuk segera menyelesaikan daur ulang sampah di negara mereka, paling tidak 50% dari totalnya. Dan mereka dituntut harus mencapai target itu paling tidak sampai tahun 2020. Dan dari seluruh negara Eropa, 69% sampah yang ada di daratan Eropa itu sekarang berada di Rumania, geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, gimana jadinya kalau negara kita dijadikan sebagai negara tempat pembuangan sampah negara-negara lain? Misalnya nih, Indonesia ternyata jadi tempat pembuangan sampah dari negara Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, Vietnam, dan negara-negara Asia lain. Apakah kita bakal terima? Apakah kita sebagai warga Indonesia bakal senang? Tentunya enggak gitu ya. Nah, cerita hari ini kita bakal membahas sebuah negara yang ada di Eropa, yang mana negara tersebut malah jadi tempat pembuangan sampah dari negara-negara tetangganya sesama negara Eropa. Nama negara ini adalah Rumania. Nah, Rumania ini jadi tempat sampahnya negara-negara bule-bule yang lain, alias orang-orang Eropa yang lain. Kok bisa hal ini terjadi? Apakah ini memang kebijakan dari negara mereka? Ataukah memang Rumania ini sampah-able? Kalau kata anak Jaksel, sampah-able gitu ya, tempat pembuangan sampah yang paling cocok gitu. Nah, ternyata usut punya usut, ada bisnis ilegal di balik ini semua. Jadi Rumania ini bukan menjadi tempat pembuangan sampah secara resmi karena kebijakan negaranya, tetapi lebih tepatnya gara-gara ada yang membisniskan secara ilegal. Siapa yang menjalankan bisnisnya? Ya orang-orang di Eropa sana, para pebisnis alias orang-orang kayanya, elit-elitnya. Dan fenomena ini membuat tanah dan air di Rumania benar-benar tercemar gara-gara banyaknya sampah plastik yang tidak bisa terurai dan mengalir di sungai. Ternyata dari rekam jejaknya, Rumania ini memang punya masalah dengan pengelolaan limbah. Sampai-sampai negara ini ditegur oleh Komisi Uni Eropa karena selama bertahun-tahun tidak pernah menyelesaikan permasalahan limbah di negara mereka. Nah, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, sebelumnya kita bahas dulu profil tentang negara Rumania ini. Rumania terletak di antara Eropa Tengah dan juga Eropa Tenggara. Ibu kota dari Rumania bernama Bukares. Dan Bukares ini menjadi kota terbesar di negara Rumania. Luas negara Rumania itu mencapai 238.391 km persegi dan berbatasan dengan Hungaria dan Serbia di sebelah baratnya. Lalu di sebelah timur ada Republik Moldova. Di sebelah utaranya ada Ukraina. Dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Bulgaria serta ada Laut Hitam di sebelah tenggaranya. Nah, jadi bisa dikatakan negara ini cukup dekat dengan Rusia mungkin ya. Kayak orang-orangnya itu ya rada mirip gitu. Orang-orang Eropa kulit putih. Pada tahun 2019, penduduk di Rumania ini mencapai 19,41 juta jiwa. Nah, penduduk Rumania sendiri itu kebanyakan memang dari ras mereka, yaitu ras orang-orang Rumania. Dan minoritasnya itu berasal dari orang-orang Hungaria dan juga bangsa Rom.
Nah, secara geografis, Rumania tuh sebenarnya negara yang subur, geng. Saking suburnya, negara ini cocok banget nih untuk dijadikan lahan pertanian. Ada kurang lebih 25% negara ini dipenuhi oleh hutan, terkhusus di dua daerah yaitu Pegunungan Karpatia dan Transilvania. Dan mereka juga penghasil minyak bumi. Minyak bumi di sana menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi Rumania dan juga negara-negara Eropa lainnya. Terus, komoditi tambang lain selain minyak bumi, mereka itu punya tambang emas, tambang perak, tembaga, mineral, itu masih banyak sekali di sana. Dan biasanya wilayah pertambangan ini terletak di daerah pegunungan. Nah, bahkan mereka juga punya tambang besi dan batu bara. Itu biasanya untuk kegiatan yang komersil. Para petani asal Rumania itu juga tidak kalah terkenalnya. Hasil pertanian mereka itu berupa jagung, gandum, biji-bijian, kentang, sampai buah-buahan termasuk anggur yang diolah untuk industri minuman beralkohol. Nah, lalu mereka juga punya peternakan. Di Rumania, peternakan andalan mereka itu berupa domba dan sapi yang cukup bagus kualitasnya. Nah, tapi geng, setelah rezim komunis jatuh pada tahun 1989, negara Rumania ini mengalami penurunan dan ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh jatuhnya basis industri dan kurangnya reformasi struktural di negara tersebut. Lalu singkat cerita, pada tahun 2000, ekonomi Rumania mulai berubah menjadi ekonomi dengan kestabilan ekonomi makro. Dengan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi mereka itu mulai meninggi. Tingkat pengangguran di Rumania itu mulai rendah atau mulai berkurang dan menurunnya inflasi terhadap mata uang mereka. Nah, jadi mereka ini bisa bangkit dari keterpurukan. Pada tahun 2006, Rumania itu mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7%. Hal ini menjadikan Rumania menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar yang ada di Eropa. Nah, dari sini kita bisa membayangkan ya, ternyata Rumania ini cukup maju dan pemerintahannya tergolong berhasil karena mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Nah, tetapi di balik semua keberhasilan itu atau keindahan dari negara ini, itu ada sisi gelapnya yang bikin miris banget. Sesuai dengan judul yang akan kita bahas, yaitu Rumania menjadi tempat sampah bagi negara-negara Eropa. Sekarang kita bahas. Timbul pertanyaan, semenjak kapan sih Rumania ini menjadi tempat sampah bagi Eropa? Dan seperti apa wajah dari tempat sampah itu? Kenapa negara seindah Rumania bisa disebut dengan tempat sampahnya Eropa? Dari beberapa sumber mengatakan, fenomena ini berawal pada tahun 2016 setelah Cina memblokir impor sampah dari negara-negara maju. Karena sebelumnya banyak sekali sampah-sampah ilegal yang dibuang ke Cina. Ya, baik sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang maupun yang tidak bisa didaur ulang. Karena dari dulu kan Cina ini terkenal mengumpulkan benda-benda bekas, lalu mereka daur ulang menjadi produk yang baru. Nah, makanya dari dulu dikenal produk-produk Cina itu seperti produk yang sudah lama atau sudah rusak dan diperbaiki, makanya bisa dijual murah. Nah, semenjak Cina mempunyai kebijakan untuk tidak lagi menerima hal tersebut dan semakin ketat nih dengan pembuangan sampah-sampah ilegal, akhirnya pembuangan sampah ilegal ini dibelokkan ke Rumania. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, kok bisa sih ekspor impor sampah? Dan ini benar-benar membingungkan. Kok ada negara yang mau mengimpor sampah ke negaranya? Padahal seperti yang kita tahu ya selama ini, komoditi yang bisa diekspor dan diimpor adalah benda-benda atau barang-barang yang bermanfaat. Ya, misalkan kayak makanan pokok atau justru mesin, alat elektronik gitu. Ini kok bisa sampah menjadi komoditi ekspor? Nah, ternyata geng, skenario ekspor impor sampah ini sudah biasa terjadi dan biasanya yang menjadi pengekspor adalah negara-negara maju. Yang mana seperti kita tahu ya, di negara-negara maju itu banyak sekali barang-barang yang sudah expire, tidak dipakai lagi, dihancurkan dan dibuang ke negara lain. Ya, berbedalah dengan di negara kita ya. Kalau negara kita misalkan aja kayak mobil atau motor, sampai rangkanya udah patah juga kita bakal pakai, bakal dilem gitu. Tapi kalau di negara lain, ukurannya bukan rusak atau bukan hancurnya sebuah benda baru tidak dipakai, tapi lebih tepatnya ya sesuai umurnya. Jadi ada jangka umurnya, seperti misalnya 5-6 tahun sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu langsung
langsung dijadikan rongsokan dan biasanya diekspor ke luar negeri, ke negara-negara yang mau menampung. Menurut data dari UN Comtrade, Jepang adalah negara pengekspor sampah plastik terbesar di dunia pada tahun 2018 dengan volume 925.953 ton banyaknya. Ya nggak heran ya, Jepang kan negara produsen. Mereka banyak mengeluarkan elektronik, benda-benda canggih, mesin-mesin gitu ya. Nah, sisa-sisa dari produksi mereka biasanya bakal menjadi limbah atau menjadi sampah, dan itu bakal mereka ekspor ke luar negeri atau ke negara-negara yang mau menampung. Nah, jadi nggak heran fenomena yang baru-baru ini terjadi tentang limbah nuklir. Itu kan nggak ada yang menampung. Itu nggak ada negara yang mau menerima limbah nuklirnya Jepang. Sehingga akhirnya Jepang mengalirkan begitu saja limbah nuklir itu ke laut. Ya ibaratnya lo nggak mau nampung nih limbah gua, ya udah gua alirin ke laut ya, biar bagi-bagi aja gitu. Dan hal kayak gini memang sudah sering dilakukan oleh Jepang. Bahkan di Indonesia pada masa Orde Baru, Jepang juga pernah menawarkan limbah mereka ke negara kita. Dan dengan imbalannya atau feedbacknya, mereka akan memberikan sejumlah uang kepada negara kita. Nah, tapi untungnya masa pemerintahan Presiden Soeharto di saat itu menolak permintaan Jepang karena ya efek jangka panjangnya tidak bisa dibayar dengan uang. Jadinya Jepang mencari negara lain untuk membuang limbah tersebut. Nah, selain Jepang, negara pengekspor sampah atau pengekspor limbah, terutama limbah plastik nih ya, itu salah satunya adalah Amerika Serikat dan juga Jerman dengan volume ekspor masing-masing mereka sebesar 811.420 ton dan Jerman sebesar 701.539 ton sampah. Banyak banget, dan itu harus disingkirkan dari negara mereka agar negara mereka tetap bersih. Lalu pertanyaannya, untuk apa nih negara-negara yang menerima sampah atau mengimpor sampah? Ya kalau Amerika, Jerman, dan Jepang kan ekspor alias mengeluarkan sampah itu, alias membuang sampah itu ke negara lain. Nah, negara yang menerima hal ini buat apa gitu? Untuk apa sampahnya diterima? Nah, ternyata sampah-sampah yang diimpor atau sampah-sampah yang diterima oleh sebuah negara adalah sampah-sampah yang sudah dipilah oleh negara-negara maju tersebut dan masuk ke dalam kategori limbah atau sampah yang tidak berbahaya. Dan gunanya adalah seperti yang gue katakan sebelumnya, untuk didaur ulang. Makanya banyak sekali produk-produk Cina yang dulunya kita ragukan kualitasnya, karena kebanyakan dari mereka itu menerima sampah dari negara luar lalu didaur ulang menjadi produk yang baru lagi. Tapi tetap aja kan, basicnya atau backgroundnya produk yang mereka buat itu adalah bekas dari barang rongsokan alias sampah. Lalu mengapa negara-negara maju itu tidak mengolah atau mendaur ulang benda-benda itu sendiri? Bukannya itu lebih menguntungkan buat negara mereka? Nah, ternyata alasan kenapa sampah-sampah tersebut diekspor dan diolah di negara lain karena untuk mengolah sampah atau mendaur ulang sampah di negara maju tersebut membutuhkan biaya yang besar. Nah, katanya nih ya, untuk mengolah sampah-sampah tersebut agar bisa menjadi barang-barang yang berguna hasil dari daur ulang gitu ya, biayanya itu bakal lebih mahal daripada membeli barang-barang baru. Nah, makanya dalam kondisi ini kan malah jadi rugi nih. Mendingan barang-barang itu dibuang, terus mereka mending beli barang baru atau mengimpor barang baru dari negara lain gitu. Nah, sehingga barang-barang bekas tadi atau sampah-sampah limbah tadi lebih baik diekspor untuk menjadi sebuah solusi yang lebih menguntungkan dari segi bisnis bahkan lingkungan. Jadi hal tersebut membuat negara mereka jauh lebih rapi dan lebih bersih. Nah, simbiosis mutualismenya adalah negara-negara berkembang alias negara-negara yang menampung sampah tersebut malah memiliki pekerjaan baru alias bisnis baru, yaitu mendaur ulang sampah. Jadi sama-sama untung di sini. Tapi geng, bisnis ekspor impor sampah ini sekarang malah menjadi sebuah bisnis yang ilegal, yang mana ini benar-benar merugikan negara-negara penampungnya. Nah, siapa yang melakukan ini? Ya otomatis para pebisnisnya. Kita contohkan aja ya. Salah satu cara ilegal yang dilakukan oleh sebuah negara maju untuk membuang sampah mereka, misalnya Jerman, Belgia, dan juga Yunani. Sampah-sampah di negara ini apabila didaur ulang itu akan memakan biaya sekitar 1.000 euro per ton. Nah, itu angka yang cukup besar. Nah, lalu mereka mencoba untuk bekerja sama dengan para pebisnis dari negara lain. Salah satu contohnya adalah negara yang kita bicarakan, yaitu Rumania.
Mereka mencoba untuk mengambil jalur ilegal dengan para pebisnis dari Rumania, yang dimana mereka menawarkan sampah-sampah tersebut diekspor atau diterima oleh Rumania dengan bayaran hanya 250 euro per tonnya untuk sampah-sampah yang luar biasa banyaknya. Nah, harganya tuh jauh lebih hemat 4 kali lipat daripada mengolah sendiri di negara mereka secara resmi. Nah, tapi kejadian pengeksporan atau pembuangan sampah ke Rumania ini berbeda kondisinya dengan pembuangan sampah yang ada di Cina, geng. Kalau di Cina, dibuang terus didaur ulang oleh rakyat Cina menjadi lapangan pekerjaan baru dan menghasilkan produk baru. Tapi di Rumania, ini nggak didaur ulang, hanya dibuang begitu aja. Jadi benar-benar kayak menjadi tempat sampah, pembuangan terakhir gitu. Jadi udah tuh ditumpukin aja di negara Rumania supaya negara-negara pengekspornya itu lebih bersih, tidak ada sampah di negara mereka. Jadi Rumania ini menjadi tempat sampah yang mana para pembisnis-pembisnis nakal mereka itu dibayar untuk menampung sampah-sampah tersebut. Dari beberapa kejadian yang udah sempat ketahuan nih, geng ya, didapatkan beberapa aktivitas ilegal pembuangan sampah di salah satu pelabuhan yang bernama Pelabuhan Constanta. Nah, di sana pihak otoritas Rumania berhasil menggagalkan impor sampah ilegal yang datang dari Jepang, Cina, dan juga Arab Saudi. Wah, kasihan banget ya Rumania ya. Negara-negara lain malah membuang sampah di negara mereka. Dan bukan hanya negara Eropa doang, bahkan negara Asia aja buang sampah ke negara mereka gitu. Dari temuan tersebut, akhirnya terbongkarlah banyak kasus-kasus lain. Aktivitas impor sampah ilegal itu benar-benar meningkat secara drastis selama beberapa tahun terakhir di Rumania. Nah, penyebabnya adalah gara-gara Cina tidak lagi mau menerima sampah-sampah tersebut untuk didaur ulang. Cina udah mulai memproduksi barang-barang yang mereka buat dari hasil mengolah bahan-bahan mentah. Jadi nggak heran sekarang kualitas produk Cina malah jauh lebih bagus, tidak seperti dulu. Nah, kesempatan ketika Cina mulai memblok impor sampah ini dilihatlah oleh para pebisnis-pebisnis asal Rumania. Mereka langsung melakukan kecurangan dengan menjalankan bisnis ilegal untuk mengimpor atau menampung sampah-sampah tersebut dan memperkaya diri mereka. Nah, lalu kabarnya nih, geng ya, negara kita juga ada. Ya, seperti yang kita tahu, negara kita juga salah satu produsen tekstil. Dan limbah-limbah tekstil ini itu harus dibuang karena berbahaya. Dan kabarnya ada pemain-pemain yang berasal dari negara kita itu bermain dengan para pebisnis ilegal Rumania untuk membuang limbah tersebut. Kasian banget ya Rumania. Tapi apakah negara Rumania ini segampang itu? Apakah dengan kata kasar sebodoh itukah pengamanan dari otoritas di sana? Di setiap negara udah pasti kan ada pengamanan, ada ya yang jagain perbatasan gitu ya. Terus ada bea cukainya, ada imigrasi. Masa iya pihak Rumania selemah itu gitu? Nah, ternyata jawabannya nih, geng ya, dijawab oleh Menteri Lingkungan Romania yang bernama Tangzos Barna. Dia bilang kalau selama ini sampah-sampah yang diimpor dari luar negeri ini dikamuflasekan alias dikemas secara rapi dan bahkan ada dokumennya. Gila nggak tuh? Sampah aja ada dokumennya, geng. Dokumen tersebut dibuat secara resmi dan ditulis sebagai bahan baku mentah untuk dijadikan sebuah produk. Dan dari beberapa dokumen lain ada juga yang dituliskan secara resmi kalau itu adalah bahan baku daur ulang. Lalu bahkan terjadi skema settingan yang mana 10% dari sampah-sampah tersebut memang didaur ulang, tetapi ya sisanya 90%-nya sama sekali tidak didaur ulang. Jadi yang 10% itu hanya untuk kamuflase, hanya untuk menipu doang gitu. Biar seolah-olah sampah-sampah yang diimpor tersebut memang akan didaur ulang dan dijadikan sebuah produk. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, berarti pemerintah mereka atau otoritas keamanan mereka itu cukup lemah sampai-sampai hal kayak gini bisa tembus, alias otoritas terkait itu bisa ditipu oleh para bisnismen-bisnismen ilegal ini. Dari beberapa kejadian sempat ada yang ditangkap. Jadi para pengusaha ilegal atau bisnismen ilegal dengan barang-barang impor bekas atau sampah bekas dari Eropa ini itu ditangkap oleh pihak bea cukai. Nah, ternyata uang berbicara. Pihak bea cukai di sana itu bisa ditutup mulutnya atau dibayar dengan alasan yang harus jelas tapi. Nah, para bisnismen ini mengatakan kalau barang-barang bekas yang tidak diolah atau tidak didaur ulang itu dianggap sebagai barang yang masih layak pakai alias second hand atau barang bekas lah gitu. Nah, para bisnismen ini bilang barang-barang bekas ini akan dijual lagi kepada masyarakat Rumania untuk dipergunakan lagi. Gimana ya? Kesannya kayak aneh banget nggak sih? Masa iya sekelas orang-orang di negara Rumania masih thrifting gitu? Masih pakai produk-produk bekas? Bukannya negara mereka negara maju gitu ya?
Semakin lama, sampah-sampah di Rumania ini semakin menumpuk. Apalagi negara ini punya masalah tersendiri dengan pengolahan sampah. Jadi ibaratnya itu sampah dari negara mereka sendiri aja agak kesulitan mereka daur ulang, jadinya berserakan di mana-mana. Nah, ditambah lagi banyak bisnismen ilegal atau orang-orang nakal yang mencoba untuk berbisnis dengan memasukkan sampah dari negara lain. Dan sampai saat sekarang ini, kegiatan impor sampah yang terjadi di Rumania masih terus berlanjut. Nah, pemerintah mereka sudah membuat beberapa lembaga untuk pengolahan sampah. Nah, namun ternyata masyarakat di Rumania juga kurang kesadaran diri terhadap proses pemilahan sampah. Yang mana mereka itu sering sekali menggabungkan antara sampah organik dengan yang non-organik. Misalkan kayak sampah botol plastik itu disatuin sama sampah kulit buah, misalkan kulit pisang gitu. Yang otomatis hal ini akan mempersulit proses daur ulangnya. Pihak perusahaan atau lembaga yang sudah dibentuk pun jadi males gitu buat ngolah tuh sampah. Hal ini mirip banget ya dengan yang terjadi di negara kita. Kurangnya kesadaran dalam memilah sampah yang organik dengan non-organik. Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita, karena di negara kita juga ada nih tumpukan sampah yang benar-benar udah jadi gunung, udah jadi bukit, yaitu yang terjadi di Bantar Gebang. Ya bedanya dengan negara kita ya, kita cuma nggak ngimpor sampah kayak negara Rumania. Kalau Rumania itu permasalahannya jadi double trouble gitu kan. Punya sampah sendiri yang nggak bisa diolah, ditambah lagi penumpukan sampah dari negara lain di negara mereka. Jadilah negara mereka sebagai negara tempat sampah. Ada sebuah perusahaan daur ulang terbesar di Rumania, namanya itu Green Group. Nah, mereka ini harus mengimpor 50% dari sampah yang mereka proses dari Eropa Barat. Dan ini harus 50%. Karena kalau kurang dari 50%, mereka itu harus menghentikan produksi daur ulang. Dan bisnis mereka ini memang menghasilkan cuan dari proses daur ulang sampah. Jadi mau nggak mau, mereka ini nggak boleh kurang dari 50% produksi sampah setiap harinya. Jumlah impor mereka dari luar negeri, yaitu terutama dari Eropa Barat, setiap hari harus berjalan agar bisnis mereka ini tetap akan cuan. Nah, jadi bisa dikatakan perusahaan daur ulang terbesar di Rumania ini juga bertanggung jawab atas menumpuknya sampah yang ada di Rumania. Nah, singkat cerita, pada tahun 2017, Komisi Eropa menggugat Rumania ke Pengadilan Eropa karena gagal menutup dan merenovasi 68 tempat pembuangan sampah ilegal di negara tersebut. Karena di saat itu Komisi Eropa sudah melihat nih, dari tahun 2016 aja, dari total 100% sampah yang menumpuk, hanya 5% yang berhasil diolah. Bayangin tuh baunya kayak apa tuh, geng. Dan pemerintahnya benar-benar kewalahan untuk mencegat aktivitas ilegal atas impor sampah ke negara mereka. Nah, lalu karena sampah-sampah ini sudah mulai menumpuk, akhirnya beberapa daerah yang menjadi titik tempat pembuangan sampah di Rumania itu mengambil langkah untuk membakar sampah-sampah tersebut. Dan ini adalah sebuah aktivitas yang ilegal karena dapat menciptakan polusi. Yang mana polusi itu tidak hanya berakibat kepada negara mereka doang, tapi negara-negara tetangganya yang berdempetan seperti Ukraina misalnya, Siberia gitu, itu bakal terkena dampaknya. Nah, jadi ini sangat-sangat ilegal. Di saat itu ada beberapa daerah yang membakar tumpukan sampah mereka secara ilegal. Salah satunya ada dari Bukares, Brasov, Lasi, Cluj-Napoca, lalu ada Timisoara yang membuat polusi udara di saat itu menjadi sangat-sangat parah. Ya, kita bisa bayangkan ya, kayak di negara kita pernah kebakaran hutan. Waktu itu sempat heboh pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit. Nah, yang menerima akibatnya nggak cuma negara kita, tapi negara saudara kita Malaysia itu juga terkena dampak polusi udara karena asap yang ngebul banget. Tapi itu kan merupakan pembakaran hutan hijau, yang mana ya polusinya itu walaupun bikin sesek tapi berasal dari tumbuh-tumbuhan yang segar. Jadi pas dibakar ya paling mabok-mabok tumbuhan lah, kalau tumbuhannya ada yang mengandung aneh-aneh gitu, racun atau zat apalah. Tapi yang terjadi di Rumania adalah orang-orang di sekitar negara mereka atau negara tetangga harus menerima polusi dari hasil pembakaran sampah yang baunya busuk banget gitu. Bayangin tuh sengsaranya kayak apa negara-negara tetangga yang berada di sekitar Rumania. Nah, lalu pada tahun 2018, Rumania dituntut oleh Komisi Eropa untuk segera menyelesaikan daur ulang sampah di negara mereka, paling tidak 50% dari totalnya. Dan mereka dituntut harus mencapai target itu paling tidak sampai tahun 2020. Dan dari seluruh negara Eropa, 69% sampah yang ada di daratan Eropa itu sekarang berada di Rumania, geng. Bayangkan tuh, jadi negara tempat pembuangan sampah.
Ada sebuah laporan media internasional tentang fenomena pembuangan sampah di Rumania ini. Jadi pada bulan Juni tahun 2019, media Prancis yaitu France 24 melaporkan tentang bagaimana Rumania itu mengimpor sampah secara ilegal dan berakhir menjadi tumpukan di sebuah lahan yang merupakan bekas pabrik semen. Dan di tempat itu juga akhirnya terjadi pembakaran ilegal terhadap sampah-sampah itu. Regulasi Rumania benar-benar tidak ketat dengan hal ini. Dari beberapa kasus nih ya, ada sampah yang dibakar dan menyebabkan racun bagi pernafasan manusia. Nah, jadi dari beberapa benda bekas tersebut terdapat ban karet, minyak bekas, terus juga plastik yang ketika dibakar itu akan berubah menjadi racun di udara. Dan Rumania benar-benar secara santai menanggapi hal ini. Mereka kayak ya udah gitu. Yang penting duitnya masuk, duitnya dapet, ya sampahnya silakan ditumpuk aja di negara kami, ya udah kami bakar. Jadilah sampah tersebut menjadi abu, dan abunya itu kalau ditebarkan di pantai mungkin bakal jadi pulau reklamasi baru kali, saking banyak dan tebalnya gitu. Lalu singkat cerita lagi, pada tahun 2021 Rumania dengan para bisnismen nakalnya gitu ya, gak kapok-kapok untuk mengimpor sampah-sampah ini. Mereka di tahun 2021 itu mengimpor sebanyak 3.700 ton sampah ilegal dan ditumpuk lagi di tempat pembakaran sampah mereka. Lalu bagaimana nih pemerintahnya? Apakah sudah mulai bergerak? Tahun 2021 kayaknya udah berlalu lama gitu ya. Sekarang udah tahun 2023, yang mana berarti hampir 2 tahun berlalu. Nah, ternyata langkah yang diambil oleh pemerintah Rumania adalah dengan cara menaikkan pajak. Buset, gak jauh-jauh ya, kayak di Konoha gitu, ada apa-apa pajak gitu ya. Pemerintah Rumania itu menaikkan pajak untuk sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah, yang mana pajak tersebut dibayar oleh perusahaan pengelolaan sampah. Dan untuk barang-barang hasil daur ulang sampah itu juga dikenakan pajak, tapi pajaknya dikenakan kepada si pembeli atau si konsumen. Nah, jadi penjelasan simpelnya tuh kayak gini, geng. Misalkan ada sebuah negara, katakanlah misalnya Jepang gitu, mereka membuang sampah elektronik mereka misalnya berupa handphone atau TV gitu ya. Itu kan produk elektronik yang udah rusak, dan ketika sampai di Rumania, nah di Rumania perusahaan yang menampung sampah-sampah tersebut harus bayar pajak ke pemerintah. Setelah itu mereka mengembalikan uang mereka atau modal mereka dengan cara memperbaiki itu sampah tadi. Sampah elektroniknya diperbaiki jadi aktif lagi. Nah, barulah setelah itu mereka jual ke konsumen alias ke masyarakat Rumania. Masyarakat Rumania saat membeli barang hasil daur ulang tersebut harus bayar pajak. Pajaknya mahal, dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Ya istilahnya bukannya ngelarang, tapi malah memberatkan orang-orang yang berkecimpung di dunia sampah ilegal ini. Ya, hal ini bukannya malah mengurangi jumlah pemainnya atau konsumennya, tapi malah membuat pemerintahnya jauh lebih untung dari pajak tersebut. Sementara bisnisnya tidak pernah hilang. Nah, kebijakan ini benar-benar semakin membuat Rumania terpuruk di dalam lingkaran setan tersebut. Sampah di sana semakin menumpuk, bisnisnya semakin lancar, pemerintahnya cuma makan duit dari bisnis ilegal tersebut. Dan akhirnya aktivitas ini membuat Badan Perlindungan Lingkungan yang ada di Rumania itu benar-benar gerah. Dan mereka sekarang sedang berencana untuk memperkuat undang-undang untuk menuntut para penyelundup sampah atau perusahaan-perusahaan ilegal yang mengimpor sampah dengan menjadikan aktivitas tersebut sebagai tindakan hukum yang bisa dipidanakan atau dipenjara. Ya, berarti ya mulai melek nih, mulai gerah nih. Kayaknya udah mulai banyak nih duit yang udah masuk ya kan dari pajak, sekarang baru dibuat undang-undangnya untuk dihapuskan. Dan hal itu baru dicanangkan alias belum berjalan dengan semestinya. Ya, kita doakan aja lah supaya abang-abang bule dan kakak-kakak bule yang ada di Rumania gitu ya segera terselamatkan oleh sampah-sampah yang semakin menggunung di negara mereka. Nah, kayaknya kurang lengkap ya kalau kita tidak membahas fenomena yang terjadi di negara kita juga, persoalan sampah ini. Apakah negara kita, Indonesia, juga menjadi salah satu negara pengimpor sampah? Mari kita bahas. Berbicara tentang negara kita sendiri, Indonesia, apakah pernah mengimpor sampah alias menampung sampah dari luar negeri? Jawabannya iya. Negara kita adalah salah satu negara pengimpor sampah. Tapi ini berbeda ya dengan yang gue ceritakan sebelumnya. Kalau sebelumnya negara kita tidak mau mengambil sampah atau menampung sampah limbah dari Jepang di era masa Presiden Soeharto alias Orde Baru. Nah, kali ini sampah atau limbah yang diterima oleh negara kita
kita itu berbeda. Jenis sampah atau jenis limbah yang diterima oleh negara kita itu berupa sampah jenis plastik, yang mana sampah jenis ini masih bisa didaur ulang atau masih bisa diolah. Dan negara kita Indonesia menjadi salah satu importir sampah plastik terbesar di dunia. Dari data yang ada pada tahun 2020, Indonesia itu mengimpor sampah plastik dengan angka yang cukup besar, yaitu 138.000 ton. Berdasarkan data dari UN Comtrade, negara yang mengekspor plastik ke Indonesia itu berasal dari Belanda, dan Belanda merupakan negara terbesar yang mengekspor plastik tersebut ke Indonesia sebanyak 51,5 ribu ton sampah plastik. Wah, cukup besar dan cukup banyak. Dari fenomena ini, ada dua sudut pandang yang tercipta. Ada yang bilang kalau hal tersebut sengaja dilakukan oleh negara kita supaya sampah-sampah plastik itu didaur ulang dan dijadikan benda-benda yang masih berguna. Ada juga yang mengatakan kalau hal ini adalah sistem penjajahan modern yang dilakukan oleh Belanda, yang mana Belanda ini membuang semua sampah plastik mereka ke Indonesia. Ya, padahal nggak begitu. Pandangannya nggak begitu atau maknanya nggak begitu. Karena kan sampah plastik itu walaupun namanya sampah atau limbah, tetapi plastik kalau benar-benar didaur ulang, benar-benar diolah, maka akan tercipta produk yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Selain dari Belanda, Indonesia juga mengimpor sebesar 37,54 ribu ton sampah plastik dari Jerman. Lalu ada sebesar 17,1 ribu ton sampah plastik dari Slovenia. Lalu dari Amerika itu ada sebanyak 16,4 ribu ton. Dan dari Singapura sebanyak 13,27 ribu ton. Sampah plastik dari negara tersebut ditampung di negara kita. Semua sampah plastik itu berhasil diolah oleh negara kita. Makanya negara kita ini berbeda dengan Rumania. Ya, seperti yang kita lihat ya, untuk mendapatkan produk-produk berbahan plastik di negara kita tuh gampang banget. Mulai dari kursi, terus juga kantong, ember-ember, semuanya gampang banget. Dan harga plastik di negara kita itu lumayan murah. Lalu, apakah ini adalah sebuah bentuk bisnis? Ya jelas, ini adalah bisnis. Bisnis yang dijalankan oleh negara kita melalui pengusaha-pengusaha independen atau pengusaha-pengusaha swasta. Pernah nggak Indonesia gegabah dalam menerima sampah-sampah ini? Tentu enggak. Negara kita tuh cukup selektif. Negara kita tuh cukup main aman dengan hal ini. Pada tahun 2016 contohnya, Indonesia itu pernah menerima limbah impor dari negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Prancis, Jerman, Hong Kong gitu ya. Tapi geng, sampah-sampah itu dikembalikan oleh pemerintah kita. Jadi udah nyampe nih di Indonesia, dibalikin lagi. Loh kok bisa nih? Karena satu alasan, di dalam sampah-sampah plastik itu ternyata ada yang menyabotase. Jadi mereka jual sampah plastik yang bisa diolah ke kita, tetapi sekalian mereka masukin beberapa limbah beracun, yang mana mereka ini nggak mau buang limbah itu di negara mereka, jadi diselipin sekalian. Nih, plastiknya gue kirim, gue ambil duitnya, sekalian gue titipin racun ya di negara lu. Ntar lu buang deh sampai sono. Kebetulan banget nih, negara kita tercinta ini tidak bodoh orang-orangnya. Pemerintah kita ya cukup keras soal hal itu. Jadi pemerintah kita nggak mau nerima gitu aja. Beberapa bahan beracun atau berbahaya yang dikirimkan oleh negara-negara tersebut diselipkan di dalam sampah-sampah plastik, itu dikenal dengan istilah B3. Dan negara kita benar-benar anti banget dengan hal tersebut. Jadi negara kita walaupun mengimpor sampah limbah plastik, tetapi tetap disortir untuk sampah non B3. Dan kegiatan ini sendiri sudah diatur oleh pemerintah di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang ketentuan impor limbah non bahan beracun berbahaya. Nah, jadi B3 atau B3 itu singkatan dari bahan beracun berbahaya. Di dalam peraturan itu disebutkan kalau sampah non B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, terus reja itu sisa buangan gitu ya, terus juga scrap. Dan sampah non B3 ini juga harus dipastikan tidak terkontaminasi oleh sampah yang mengandung B3 alias udah disabotase atau dicampur-campur. Dan para importir juga harus memiliki persetujuan impor yang disertai dengan lampiran surveyor agar negara-negara asal sampah ini bisa mengekspor sampah-sampah mereka ke Indonesia. Dan sampah-sampah tersebut merupakan sampah daur ulang yang masih bisa dimanfaatkan. Itu dia geng, cerita tentang Rumania sebagai negara yang menjadi tempat sampah Eropa saat ini. Ternyata di banyak negara, termasuk negara kita, juga ada yang mengimpor sampah dari negara-negara maju, yang mana biasanya semua itu dimanfaatkan untuk benda-benda atau barang-barang yang bermanfaat dari hasil daur ulangnya. Sementara Rumania ini negara memang cuma pengen duitnya aja, sementara sampahnya diolah dengan asal-asalan alias ilegal. Gimana? Apakah kalian tertarik pengen main-main ke Rumania buat ngendus-ngendus sampah? Coba tinggalkan komentar di bawah.